Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina nabiyina habibina syafi'ina qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala jami'i tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin walhamdulillah. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala masih berkenan melimpahkan nikmat karunia kepada kita semua, bil khusus nikmatul iman, Islam serta sehat walafiat, sehingga dengan itu kita masih diizinkan oleh Allah SWT untuk melaksanakan segala kegiatan kita, bil khusus dalam rangka beribadah pada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita dalam kesempatan ini saya mengambil dari kitab Is'af Ahlil Iman fi Wadhaifi Syahri Ramadan, Syekh Hasan bin Muhammad Masyad rahimahullah radhiyallahu anhu wa nafa'ana bih wa bi ulumihi bid darini amin. Ini beliau mengumpulkan dalam kitab Is'af Ahlil Iman ini hadis-hadis yang menyangkut tentang puasa Ramadan. Pada bab pertama itu beliau mengatakan, menjelaskan tentang maja'a fi wujubi shaumi Ramadan. Ini apa yang datang baik dari Quran maupun hadis tentang kewajiban puasa Ramadan. Itu yang pertama dari Quran, yaitu surat Al-Baqarah 183 tentang kewajiban puasa Ramadan. Dia nukil sampai 186 187 tentang kewajiban, tentang ayat-ayatnya ini, ayat yang berkenaan dengan saum. Yaitu firman Allah SWT, qala Allah tabaraka ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini turun pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijrah, dan Rasul ini menandakan tentang kewajiban puasa Ramadan pada bulan Ramadan tahun kedua Hijrah. Yang mana sebelumnya Rasul SAW ketika datang di Madinah, sebagaimana riwayat dalam Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, ini beliau berpuasa setiap bulan 3 hari, dan juga itu adalah wajib sebelum datang puasa Ramadan. Kemudian juga beliau mempuasai hari Asyura, dan itu adalah wajib sebelum datang Ramadan. Kemudian baru tahun kedua Hijrah, itu bulan Sya'ban, baru turun ayat ini, yaitu Al-Baqarah 183, kutiba alaikumus shiyam. Barulah kemudian diwajibkan puasa Ramadan, ya, diwajibkan daripada puasa Ramadan. Yang mana Rasul sendiri SAW berpuasa 9 kali daripada Ramadan, mulai dari tahun kedua, tahun ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8, ke-9, ke-10. 9 kali Ramadan. Yang kebanyakan beliau berpuasa 29 hari, hanya 1 kali berpuasa 30 hari. Dan Ramadan dari kata Ramidha atau Ramadha yarmidhu, ini maknanya ihtaraqo, terbakar atau membakar. Disebut Ramadan karena memang bulan itu dengan puasa dan yang ada di dalamnya itu membakar daripada dosa-dosa, mengkafarah daripada dosa-dosa. Atau karena memang
ketepatan bulan itu adalah bulan yang panas ketika meletakkan nama bulan daripada Ramadan itu. Li syiddatil har. Atau karena harul ju, karena panasnya rasa lapar pada bulan Ramadan itu, sehingga disebut sebagai Ramadan. Kemudian ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian itu, furidha alaikum, diwajibkan, difardukan atas kalian puasa. Ini puasa Ramadan kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, daripada para nabi dan para umat sebelumnya, mulai dari Nabi Allah Adam alaihissalam sampai kepada terakhir Rasulullah SAW. Dan hikmah daripada menyerupakan puasa Ramadan ini seperti atau sebagaimana diwajibkan atas umat terdahulu, hikmahnya adalah menguatkan hukum puasa Ramadan sendiri. Jadi untuk menguatkan, menegaskan bahwa ini adalah betul-betul wajib. Bahkan yang wajib puasa itu bukan hanya kita, tetapi umat terdahulu. Sekaligus hikmahnya adalah menghibur daripada umat Muhammad SAW, bahwa mereka puasa itu tidak sendirian, sehingga puasa yang berat itu terasa ringan kalau dikatakan sebagaimana diwajibkan kepada umat terdahulu. Ya gampangannya kalau kita Ramadan ini saja ya, kita berpuasa semua ya, atau orang Islam itu atau yang tidak puasa pura-pura puasa. Jadi puasa beda dengan puasa sunnah di luar Ramadan, itu kan terasa agak berat karena orang di luar tidak puasa. Tapi Ramadan ya terasa lebih ringan karena semuanya puasa juga. Ya seperti itulah. Maka Allah serupakan sebagaimana diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian, supaya kita merasa ya senasib sepenanggungan ya dengan umat-umat terdahulu. Jadi kita juga puasa wajib, mereka juga wajib. Jadi dengan wajibnya rame-rame itu terasa lebih ringan. Sebagaimana kita puasa Ramadan itu lebih ringan. Ya. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan memang itu ada khilaf, apakah penyerupaan itu memang cuma pada asal kewajiban puasanya ataukah memang pada kadar dan jumlah harinya juga sama. Itu khilaf ulama. Sebagian mengatakan oh sama, orang terdahulu juga diwajibkan 1 bulan ya. Saya loncati aja, saya tidak bahas itu. Kalau mau nanti sudah dibahas tadi pagi di Ithaf wa Ahlil Islam di khususiatis Siyam punyanya Ibn Hajar Al-Haytami. Itu sudah panjang lebar saya bahas, jangan dibuka tentang masalah perbedaan itu tadi. Kemudian ayyaman ma'dudat. Ya. La'allakum tattaqun, yakni supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Karena asalnya tattaqun itu ittaqi, itu menjaga diri. Atau dari tuqatun itu tameng. Ya, menghindar. Ai tattaqunal ma'asi, yakni kalian menghindarkan diri daripada kemaksiatan. Sebab puasa itu mematahkan syahwat, yang mana syahwat ini adalah sumber daripada kemaksiatan. Sehingga puasa itu tujuannya untuk takwa. Kenapa tujuannya takwa? Karena diharapkan dengan kita menggembleng kita punya syahwat, tidak makan, tidak minum, bahkan bukannya tidak makan, tidak minum. Yang kalau kita mengikuti standar puasa yang lebih sempurna adalah menjaga seluruh anggota badan, mata, telinga. Bayangkan sepanjang bulan ya kita digembleng begitu. Maka nafsu itu kan kalau sudah terbiasa, dia akan terbiasa. Kalau sudah dibiasakan, nah, maka harapannya keluar dari Ramadan dia menjadi insan yang takwa karena dibiasakan sudah dalam bulan Ramadan itu digembleng dia nafsunya. Karena puasa ini yaksiru syahwat. Syahwat ini adalah mabda, permulaan daripada segala kemaksiatan. Yang mana Rasulullah SAW bersabda,
Ya, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Siapa yang mampu di antara kalian untuk ba'ah, memberi nafkah, maka hendaknya menikah, fa inna aghaddu lil basar. Sebab menikah itu lebih menjaga pandangan, wa ahsanu lil faraj, dan lebih membentengi kemaluan. Wa malam yastati, dan siapa yang tidak mampu untuk berpuasa, untuk menikah, fa alaihi bisawm, maka hendaknya dia berpuasa. Fa innahu lahu wija, maka sesungguhnya puasa itu wija, benteng, ay wiqayah, benteng daripada syahwat. Sehingga puasa itu bisa jadi benteng selama kita jaga benteng itu. As-shaumu junnatun, fa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth. Puasa itu benteng, maka apabila kalian berada pada hari puasa kalian, maka jangan berkata-kata rafas. Wala yajhal, jangan berbuat jahil dan seterusnya. Artinya seolah-olah Rasul mengisyaratkan kalau kalian sudah berada pada benteng itu, jangan kalian rusak sendiri benteng yang sudah ada itu. Di puasa itu benteng selama kita menjaga, ya, ketahanan daripada benteng tersebut. Dan ini sekaligus Allah menjelaskan, kata beliau, hikmah daripada puasa dan sir daripada puasa. Yang mana maknanya Allah Ta'ala, bahwasanya Allah Ta'ala mensyariatkan terhadap hambanya puasa itu supaya apa? Supaya mereka pantas dengan puasa itu untuk takwa kepada Allah. Jadi hikmah puasa itu, Allah syariatkan puasa itu supaya mereka pantas untuk bertakwa kepada Allah SWT, itu melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya. Sehingga dengan itu maka para mukallaf tadi akan masuk kepada rombongan orang yang suada, yang bahagia, ya, dan mendapat apa? Bagian yang paling besar dalam kehidupan dunia ini dan juga akhirat nanti. Ya, waffaqanallahu lidzalik wa nafa'ana. Semoga Allah memberi kita taufik untuk melaksanakan hal itu murni dengan karunia Allah dan kedermawanan dari Allah SWT. Ayyaman ma'dudat. Ini juga Allah mengatakan puasa itu tidak Allah mengatakan ayyaman ma'dudat, hanya beberapa hari yang terhitung. Jumlah hari yang bilangannya ditentukan, yakni hari-hari yang sedikit. Ya. Sebab yang sedikit itu yang udu adan, yang sedikit itu bisa dihitung, sedangkan yang banyak itu orang belum apa-apa sudah. Maka Allah menggunakan di situ, Quran menggunakan diksi atau pilihan kata kalimat itu ayyaman ma'dudat, hanya beberapa hari yang terhitung supaya terasa lebih ringan. Tidak menggunakan kata umpama 1 bulan penuh, itu belum apa-apa sudah. Ya, Allah bilang ayyaman ma'dudat, beberapa hari saja yang terhitung. Kemudian jadi Allah menjelaskan bahwa setelah Allah menjelaskan bahwa Allah mewajibkan siam bagi kita, kemudian Allah jelaskan bahwa siam itu cuma beberapa hari yang terhitung. Maka kemudian Allah jelaskan tentang apa yang dibolehkan, atau orang-orang yang mana yang dia dibolehkan untuk tidak puasa. Faman kana minkum maridan aw ala safarin wa iddatu min ayyamin ukhra. Maka siapa yang ada, siapa mantari minkum di antara kalian, yani ketika menyaksikan bulan Ramadan itu dia maridan, ada man itu tadi sakit, ya, yaitu sakit yang sulit untuk puasa bersama dengan sakit itu tadi. Sebagaimana Allah jelaskan di ayat yang lainnya nanti berikutnya, yuridullahu bikumul yusra. Allah menghendaki bagi kalian kemudahan, wala yuridu bikumul usra, dan Allah tidak menghendaki dari kalian kepada kalian itu kesulitan. Berarti kalau dari kalimat itu berarti yang dimaksud sakit itu adalah sakit yang menyulitkan untuk berpuasa. Karena diiringi dengan bahwa Allah itu cuma memberi rukhsah bagi yang memang Allah menghendaki kemudian, tidak menginginkan kesulitan. Berarti sakitnya itu sakit yang merasa berat. Kalau terasa berat bersama sakit itu puasa tadi. Kemudian au ala safarin, atau musafir,
safar yang bisa qasar sholat, yang boleh diperbolehkan qasar sholat, yaitu sekitar 85 kilo. Dan itu pun keluarnya kalau dalam mazhab Syafi'i disyaratkan keluarnya sebelum subuh. Ya, itu sakit atau safar. Fa'iddatu min ayyamin ukhar, maka itu iddatun. Maka wajib atasnya iddatun, menghitung jumlah hari yang dia buka itu min ayyamin ukhar, di hari yang lain. Maksudnya menghitung, mengkodoknya sesuai dengan hitungannya di hari yang lain. Kemudian ya, walal Imam Abu Abdillah, sedangkan Abu Abdillah Al-Qutubi mengatakan dalam Ahkamul Qur'annya bahwa orang sakit itu ada dua keadaan. Ya, pertama, dia sama sekali tidak mampu untuk berpuasa, maka wajib untuk tidak puasa, karena sama sekali dia tidak bisa puasa atau berat. Ya, seperti yang kita ilustrasikan, yaitu dengan kalau dia puasa bakal hilang atau mengancam nyawa atau organ tubuhnya, fungsi organ tubuhnya. Ya. Yang kedua, mampu puasa tapi dengan berat. Bisa puasa tapi mungkin penyakitnya agak bertambah atau lambat sembuhnya, maka ini dianjurkan puasa. Ya. Tidak dianjurkan, la yustahabbu. Ya, di sini fahadha yustahabbu lil fitr, dianjurkan untuk berbuka dan tidak puasa kecuali orang jahil. Kata beliau di sini dari nukilan daripada tafsir Qurtubi. Ya. Tapi yang jelas jumhur ulama kalau memang itu masih mampu untuk puasa tidak sampai membahayakan nyawa, maka boleh puasa dan boleh tidak puasa. Afdolnya mana ya tergantung. Kalau dia kuat ya silakan. Ini afdol puasa daripada dia mengkodok di hari lain. Ya. Sedangkan ada riwayat dari Tharif Al-Utaridi, saya masuk kepada Ibnu Sirin di bulan Ramadan. Sedangkan Ibnu Sirin ini makan. Ya. Ketika selesai, qala annahu wajid asbu'i hadza. Ketika selesai dia makan, mengatakan saya ini lapar. Saya ini sakit jari saya ini. Tapi itu enggak dipakai pendapatnya. Dipakai sekarang buka semua. Sakit jari saya ini. Sedangkan jumhur ulama mengatakan idzakan bimaradun yu'limu. Kalau dia ada sakit yang memang membuat dia pedih sakitnya dan mengganggu dia, atau khawatir akan berpanjang-panjang sakitnya, atau khawatir bahwa bertambah sakitnya, maka sah bagi dia untuk tidak puasa. Ya. Karena Syekh Hasan Masyat ini juga mazhabnya Maliki. Ya. Sedangkan ini kata Ibnu Atiyah, ini pendapat para ashabu Malik. Ya. Jadi lebih menurut Imam Malik maka lebih afdol dia tidak puasa daripada puasa, walaupun bisa saja mungkin dia puasa tidak sampai membahayakan nyawanya atau organ tubuhnya. Kemudian sedangkan Abu Hanifah mengatakan kalau seorang itu sakit, takut akan dirinya untuk berpuasa dengan dia puasa. Kalau dia tidak puasa, takut akan bertambah daripada matanya umpama sakit atau bertambah demamnya itu bertambah parah, maka dia boleh berbuka dan dia wajib qadha setelah hilangnya sakit tadi. Adapun Syafi'i melihat kondisinya, boleh dia puasa, boleh juga dia berbuka kalau penyakit yang sedang. Adapun yang ringan itu jelas tidak boleh berbuka, tetap wajib puasa. Kemudian wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun. Dan bagi orang yang kuat untuk berpuasa, kuat untuk puasa, ya,
maka kalau mereka berbuka itu ada fidyah. Ya. Ta'amu miskin, yaitu memberi makan daripada fakir miskin. Dan ini di awal Islam. Karena di awal Islam itu memang kan seperti tadi saya jelaskan di awal bahwa yang wajib puasa ketika Rasul datang di mana? Madinah itu cuma 3 hari setiap bulan. Tiba-tiba diwajibkan puasa Ramadan 30 hari. Khawatir orang-orang ini kaget, maka dikasih keringanan di awal puasa ini. Siapa yang kuat dia boleh puasa, boleh juga berbuka. Kalau berbuka dia harus bayar fidyah. Makanya dikatakan wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun. Dan bagi orang yang kuat berpuasa, dia boleh membayar fidyah. Boleh membayar fidyah. Itu di awal kewajiban syariat puasa. Yaitu berupa memberi makan fakir miskin 1 mud. 1 mud yaitu daripada makanan pokok. Sebagaimana juga diriwayatkan dalam Bukhari dan Muslim dari Salamah bin Ibn al-Aqwa, ketika turun ayat wa 'alal ladzina yutiqunahu, ketika turun ayat itu, dan bagi orang yang mampu itu boleh dia berbuka dengan fidyatun, dengan membayar fidyah. Maka kata di dalam riwayat Bukhari, kana man syaa minna shoma wa man syaa aftara wa yaftadi. Siapa di antara kami yang mau dia boleh puasa, dan yang mau untuk tidak puasa dia tidak puasa dan menebus dengan fidyah. Itu di awal kewajiban puasa. Sampai turun ayat faman syahida minkum syahra falyasumhu. Siapa yang menyaksikan daripada bulan Ramadan dalam keadaan dia sehat dan sebagainya, falyasumhu, maka hendaknya dia puasa. Nah, setelah turun ayat itu wajib puasa, tidak boleh lagi memilih antara apa? Puasa atau tidak puasa, harus puasa. Itu di tahapan berikutnya kewajiban puasa Ramadan. So, kalau di awal langsung disuruh puasa semua, sedangkan mereka belum terbiasa, itu dikhawatirkan justru akan apa? Lari dari agama. Waman tatawwa'a khairan, siapa-siapa yang tatawwa'a, bersukarela untuk berbuat kebaikan, ya. Itu apa? Maksudnya sukarela itu menambah fidyahnya. Yang tadinya asalnya 1 mud sekitar 6 ons atau 7 ons, dia tambah. Umpama dia sudah dijangkepi 1 kilo, dia tambah. Maka itu lebih baik. Tatawwa khairan, siapa yang bersukarela untuk berbuat kebaikan dengan menambah mud tadi, fahuwa khairullah, maka itu bagus, lebih baik bagi dia. Ya. Lebih baik bagi dia. Wa antasumu khairul lakum, dan kalian berpuasa itu lebih baik. Kalau kalian tidak menebus dengan mud tapi kalian berpuasa, itu lebih baik. Di antara orang yang milih tadi, boleh milih antara puasa dan tidak. Puasa itu kamu lebih baik. Wa antasumu khairul lakum. Jadi kalimat itu masih berupa anjuran. Siapa yang mau fidyatun ta'amu miskin, tapi puasa itu lebih baik daripada fidyah. Itu pertama kali kewajiban Ramadan suruh milih. Sekarang suruh milih, tak puasa kapan, suruh milih tak puasa ya. In kuntum ta'lamun, kalau kalian mengetahui, jika kalian mengetahui tentang hikmah puasa itu, maka kalian akan tahu bahwa puasa itu lebih baik daripada tidak puasa. Jadi di awal kewajiban puasa Ramadan. Kemudian lanjutan firman itu, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bainal huda. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan itu adalah
bulan yang diturunkan padanya Al-Quran. Jadi dari Lauh Mahfuz ke langit dunia atau Baitul Izzah. Dan itu adalah yang disebut di Lailatul Qadar, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Turun secara sekaligus, jumlatan wahidah. Kemudian turun ke bumi dari Baitul Izzah, dibawa oleh Jibril kepada Rasul SAW sesuai dengan kejadian-kejadian yang mengikutinya. Itu selama kurang lebih 23 tahun. Kemudian dan ini penamaan Quran terhadap bulan Ramadan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi. Bulan lain tidak disebut, Syahrul Muharram tidak ada, Syahrul Dzulhijjah tidak ada. Tapi khusus bulan Ramadan Allah sebut di situ di Al-Baqarah 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi, bulan Ramadan yang padanya diturunkan daripada Al-Quran. Hudal linnasi, Quran itu fungsinya adalah sebagai petunjuk dari kesesatan. Wa bayyinatin minal huda, dan Quran itu juga sekaligus bayyinat, penjelasan daripada petunjuk tadi. Karena terkadang Quran ayat yang satu menjelaskan ayat yang lain. Jadi Quran itu petunjuk sekaligus penjelasan daripada petunjuk. Wal furqan, sekaligus Quran itu pembeda. Ya. Quran itu pembeda dari seluruh kitab-kitab Allah yang menunjukkan kepada kebenaran, yang membedakan antara yang hak dan yang batil. Itu fungsi Quran utamanya, fungsi utama Quran. Huda. Sebagian ahli ulumul Quran menyimpulkan bahwa fungsi utama Quran itu cuma dua, hudan sama mukjizat. Petunjuk sama mukjizat. Kenapa? Karena fungsi Quran itu fungsi eksternal, fungsi keluar kepada orang yang mengingkari Quran. Maka fungsinya adalah mukjizat. Quran menantang sampai akhir zaman, suruh buat. Fungsi internal kepada umat Islam sendiri yang mempercayai Quran adalah petunjuk. Dua fungsi Quran yang paling utama, hudan dan mukjizat. Quran juga syifaun wa rahmatun, itu fungsi-fungsi lain. Quran juga penyembuh. Ya, Quran juga rahmat, pembawa rahmat dari Allah SWT untuk kasih sayang kepada umat Muhammad SAW. Ya. Kemudian udah lintas, jadi fungsi Quran itu tiga. Kalau yang disebut di ayat ini tiga: petunjuk, penjelas dari petunjuk, atau kalau mau dijadikan satu ya petunjuk dan furqan, pembeda. Kalau di surat Al-Maidah 48 itu disebut Quran itu sebagai muhaimin. Wa muhaiminan alaih. Quran itu disebut sebagai muhaimin, pengawas dari kitab-kitab sebelumnya. Artinya Quran ini penyaring. Apa yang ada di Bible, di kitab-kitab yang mereka klaim sebagai tinggalan nabi-nabi sebelumnya harus disaring dulu. Dan ada memang di antara mereka yang masih sesuai dengan Quran disebut di situ, seperti tentang kisos. Terbukti apa yang Allah sebutkan surah Al-Maidah, wa katabna lahum fiha anna nafsa bin nafsi wal aina bil aini wal anfa bin anfa. Wa katabna, dan kami telah tetapkan lahum bagi Bani Israil fiha pada Taurat anna nafsa bin, dan ayat ini masih ada di Bible mereka yang mereka klaim sebagai. Kalau dikatakan kamu kan beriman, ya beriman, tapi kita tidak beriman dengan Al-Quran, Taurat Musa, Injil Isa dan Zabur Daud yang memang Allah turunkan kepada mereka alaihissalam. Bukan yang kamu klaim itu. Yang klaim itu sudah yuharifun al-kalimah an mawadhi itu. Maka Quran fungsinya sebagai furqan, pembeda mana yang hak, mana yang berasal dari Allah, mana yang tidak berasal dari Allah Ta'ala. Itu dibedakan oleh Quran. Sehingga ketahuan mana yang asli ajaran para nabi terdahulu. Contoh, mereka menyisipkan ajaran Trinitas. Kan ketahuan palsunya jelas. Karena Quran dan Nabi mengatakan nabi-nabi terdahulu menyeru pada tauhid. Wa ila adina qaum huda qala ya qaum ibudullaha. Wa ila samuda qaum salih qala ya qaum ibudullaha, dan seterusnya. Nabi-nabi terdahulu disebut di Quran semuanya disuruh menyuruh bertauhid.
Kok ini ada nyimpang, berarti ini bukan dari Allah. Maka Quran membuktikan itu bahwa itu bukan dari, dan ternyata memang mereka sendiri mengatakan bahwa itu ayat palsu. Ayat Trinitas yang mereka sisipkan itu palsu. Yang mengatakan bukan orang Islam. Mereka sendiri, ulamanya sendiri. Itu tambahan. Tidak ada di naskah yang tertua, tidak ada. Ini Quran itu furqan, sebagai pembeda. Mana yang hak dan mana yang batil. Termasuk pembeda hak dan batil antara hukum-hukum Allah yang diterapkan untuk umat Muhammad SAW. Faman syahida minkumu syahra, maka siapa yang syahida ay hadara, hadir pada bulan itu dalam keadaan mukim, sehat, kuat, maka fal minkum, di antara kalian asyahra, menghadiri bulan itu, fal yasumhu, maka hendaknya man tadi, orang tadi, mempuasai bulan itu. Ya. Kemudian Allah ulang lagi rukhsah untuk orang sakit dan orang yang bepergian. Allah ulang di ayat 185, faman kana wa man kana maridhan aw ala safarin. Dan kaidah besar di dalam tafsir Quran itu bahwasanya tidak ada pengulangan dalam Quran. Kalaupun kan di ayat 184 itu sudah ada, faman kana minkum maridhan aw ala safarin faidatu min al-khur. Di ayat 185 diulang lagi, waman kana, itu pakai fa, dipakai wa, waman kana, tidak ada minkumnya, yang situ ada minkum. Yang di ayat 184 ada minkum, faman kana minkum maridhan. Makanya dalam beberapa bidang Quran itu ada namanya ayat mutasyabihat yang serupa. Di Quran itu ada beberapa ayat-ayat yang mirip. Itu bagi penghafal Quran itu tantangan untuk membedakan mana ayat ini. Ada faman kana minkum maridhan, itu 184. Di ayat 185 waman kana maridhan, tidak ada minkum. Waman kana maridhan aw ala safarin. Yang satu pakai waw, yang satu pakai fa. Maka diulang lagi kan, seolah-olah diulang, tapi sebetulnya bukan diulang. Karena apa? Karena yang ayat 184 itu menjelaskan rukhsah bagi orang sakit dan orang yang bepergian. Itu masih, penjelasannya itu masih berkumpul dengan penjelasan rukhsah boleh puasa dan boleh tidak puasa di awal kewajiban puasa. Sedangkan ayat faman syahida minkum syahra falyasum itu menasakh pilihan tadi, sudah tidak boleh milih. Setelah turun ayat faman syahida minkum syahra, siapa yang menyaksikan bulan ini falyasum, maka hendaknya dia puasa. Berarti kan ini menasakh, membatalkan hukum boleh pilih antara puasa dan fidyah di ayat 184. Nah, khawatirnya orang berpahaman juga berarti rukhsah kepada orang yang sakit dan bepergian itu juga dinasakh. Maka Allah ulang lagi di ayat waman kana maridhan, itu menunjukkan bahwa rukhsah dari orang yang sakit dan bepergian tidak dinasakh. Yang dinasakh itu cuma memilihnya antara boleh puasa dan boleh tidak puasa dahulu di awal Islam. Maka diulang lagi waman kana maridhan, maka siapa yang sakit aw ala safarin, atau berada pada safar, fa iddatun min ayyamin ukhar, maka hendaknya dia menunda menghitung hari-harinya di hari yang lain. Gitu, li alla yutawaham naskhuh, supaya tidak dipahami itu menasakh. Ya. Yuridullahu bikumul yusra wa la yurikumul usra. Ya. Sebab Allah itu suka, kata Rasulullah SAW, innallaha yuhibbu an tu'ta rukhsatuh kama yuhibbu an tu'ta azaimuh. Allah itu suka untuk didatangi rukhsahnya sebagaimana Allah suka didatangi azimah, hukum asalnya. Hukum asal ini wajib, ketika tidak mampu maka menjadi tidak wajib, itu rukhsah. Allah suka orang itu mengambil rukhsah dari Allah sebagaimana Allah suka orang itu ketika melaksanakan hukum asal sebelum ada rukhsah. Sehingga dari situ sudut pandang mazhab Hambali itu lebih kepada mengambil rukhsah itu. Karena mazhab Hambali, Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, bagaimana Allah ini bersedekah kepada kalian, kok kalian tidak mau ambil, itu kan kayak sombong. Maka wajib mengambil rukhsah itu ya, untuk tidak puasa ketika musafir atau.
Dengan mazhab Syafi'i, musafir itu tergantung ke keadaan dia. Dia mampu, afdolnya puasa. Dia tidak mampu, ya afdol tidak puasa. Hambali lebih tegas, harus ngambil rukhsah. Yuridullahu bikumul yusra. Allah menginginkan bagi kalian kemudahan. Dengan apa? Dengan Allah membolehkan untuk orang yang beruzur untuk apa? Untuk tidak puasa, uzur sakit dan juga musafir. Wala yuridu bikumul usra, dan Allah tidak menghendaki pada kalian kesulitan. Itu menguatkan tadi, menguatkan bahwa Allah menghendaki kemudahan. Sebaliknya Allah tidak menghendaki kesulitan. Disebutkan oleh Ibnu Bukhari, wal ajab kul ajab min lutfi rabbi fi hadzal ayat ay wakada isbatul yusur bi nafil usul. Yang menakjubkan dalam ayat ini termasuk kelembutan dari Allah Subhanahu wa taala adalah menguatkan isbat. Allah menegaskan penetapan yusur, penetapan kemudahan dari Allah dengan menafikan kesulitan. Ya kan? Allah tidak berarti di yuridullahu bikumul yusra, tapi dilanjutkan wala yuridu bikumul usra. Padahal sampai yusra saja sebetulnya sudah jelas. Allah menghendaki bagi kalian kemudahan. Seandainya dari teruskan. Tapi Allah lanjutkan dengan kalimat dan Allah tidak menghendaki bagi kalian kesulitan. Ya. Jadi Allah tegaskan kalimat yang kedua itu penegasan dari kalimat yang pertama. Kemudian Allah menetapkan yusra, kemudian dan Allah menafikan usra, menafikan kesulitan. Ya. Ya. Walitukmilul iddata, dan supaya kalian menyempurnakan jumlah bilangan itu. Yani Allah menghendaki untuk supaya kalian menyempurnakan jumlah Ramadan. Kalaupun tidak bisa menyempurnakan di Ramadan, maka yang kodok-kodok yang uzur-uzur tadi harus tetap menyempurnakan bilangannya, tapi di luar Ramadan sebagai kodok. Itu isyarat penyempurnaan zahir jumlah bilangan puasa. Tapi juga ada isyarat bahwasanya selain menyempurnakan zahir bilangannya, juga harus disempurnakan puasanya, ya kan? Bukan hanya zahirnya tapi batinnya. Ya, dengan syarat-syarat kesempurnaan batin daripada puasa, seperti menjaga anggota badan. Itu juga termasuk bentuk penyempurnaan. Jadi bukan hanya penyempurnaan, walaupun di sini lebih menegaskan penyempurnaan jumlah bilangan. Itu 30 atau 29 tergantung jumlah bulannya, harinya dalam bulan. Tapi juga mengisyaratkan di sini harus menyempurnakan apa? Menyempurnakan puasanya itu secara zahir dan juga batin. Walitukabbirullah, dan supaya kalian bertakbir untuk menyebut nama Allah ketika menyempurnakannya. Ketika sudah sempurna, hendaknya kalian takbir. Ya. Gitu. Hendaknya kalian takbir. Maka dari sini mengatakan bahwa takbir Idul Fitri itu lebih afdal daripada Idul Adha, sebab Allah sebut takbir Idul Fitri walitukabbirullah ala ma hadakum, supaya kalian bertakbir. Bertakbir atas apa? Ala ma hadakum, atas apa-apa yang Allah beri petunjuk kepada kalian berupa syariat puasa dan syariat-syariat yang lain. Karena itu merupakan nikmat Allah, maka takbirlah membesarkan nama Allah, karena Allah lah yang memberi kalian hidayah kepada syariatnya, termasuk syariat saum. Itu nikmat dari Allah, maka takbirlah ketika menyempurnakannya. Sudah sempurna, kita takbir, yaitu Idul Fitri. Maka dari situ ulama menyimpulkan bahwa takbir Idul Fitri lebih afdal daripada Idul Adha, karena disebutkan. Sedangkan sholatnya Idul Adha lebih afdal daripada Idul Fitri, sebab fasholli li rabbika wanhar, menurut sebagian ahli tafsir itu sholat Idul Adha. Sedangkan sholat Idul Fitri tidak dinas dalam Quran. Maka sholatnya lebih afdal Idul Adha, takbirnya lebih afdal Idul Fitri, karena takbirnya dinas dalam Quran. Ya. Walitukabbirullah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun.
dan supaya kalian menjadi orang-orang yang bersyukur. Semoga kalian itu adalah mensyukuri kepada Allah, bersyukur kepada Allah SWT atas hal itu. Ya. Kenapa? Sebab syukur atas nikmat itu, ya, syukur atas nikmat itu paling apa? Paling agungnya, ya, paling agungnya daripada seruan, paling agungnya sebab untuk melanggengkan nikmat dari Allah adalah syukur. Ya, itu Allah sudah berfirman dan menjamin la in syakartum la jika kalian bersyukur saya akan pasti akan saya tambah, kata Allah SWT. Nah, kemudian setelah itu diriwayatkan, ya, bahwa ketika seorang sahabat itu bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aqaribun Rabbuna, apakah Tuhan kita dekat? Ambaidun, ataukah Tuhan kita jauh? Apakah Tuhan kita dekat sehingga kita cukup berbisik saja, fanunaji? Ambaidun fanunadi, atau Tuhan kita jauh sehingga saya harus teriak-teriak? Katanya ini badui. Pertanyaannya bahasanya itu ceplos-ceplos. Orang dusun dari dusun tanya kan jangan, ya Rasulullah, Tuhan kita ini dekat. Kalau dekat saya tak bisik-bisik saja. Atau Tuhan kita jauh, saya harus bengok-bengok, harus teriak-teriak. Maka turunlah itu, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila sa'alaka bertanya kepadamu, ya Muhammad, ibadi siapa hamba-hambaku, anni tentang aku, fa inni maka katakanlah sesungguhnya aku qaribun, sesungguhnya aku dekat. Ujibu da'watad da'i, aku menjawab doanya, seruannya dai, orang yang berseru, idza da'ani, apabila dia berseru kepadaku. Ya, ini Allah menjawab seruannya orang yang berseru berdoa apabila dia berdoa. Ini anjuran untuk kita berdoa, dan ini bukan menafikan, tidak menafikan bahwa Allah tahu hajatnya hamba, tapi Allah anjurkan sini idza da'ani. Allah akan menjawab dia dengan syarat dia mau berdoa. Tidak mau berdoa ya buat apa? Ya berarti kemungkinan sombong, kecuali para aulia yang memang dia merasa tidak pantas karena merasa mereka sudah banyak pemberian Allah pada dirinya sehingga sudah mintanya cuma alhamdulillah saja. Makanya dikatakan afdhalud doa alhamdulillah, paling afdhalnya doa itu alhamdulillah. Makanya para aulia itu ada yang doanya cuma alhamdulillah, alhamdulillah. Idza da'ani ay asma'u doa abdi, saya berseru, ya, asma'u, saya mendengar doanya hambaku, kata Allah. Ad-da'i yang berdoa, idza da'ani, apabila dia menyeruku, fayam bagi abdi, maka seyogianya bagi hamba tadi untuk berdoa. Dan hendaknya hamba tadi meyakini bahwa dia punya Rabb, punya Allah yang maha mendengar doanya apabila dia berdoa, dan tidak mengecewakan siapa-siapa yang berharap kepada dia. Sebab kalau dia berdoa demikian dengan ikhlas kepada Allah SWT, dengan tadarruk, merengek kepada Allah Ta'ala, pastilah Allah akan menjawab doanya. Wala yuqalu qad yad'u wal du'a udara wala yajabulau. Karena di dalam ayat yang lain dikatakan amma yujibul muttarra idza da'ah. Siapakah yang menjawab al-muttarra, orang yang kepepet, terdesak apabila dia berdoa kepada Allah. Nah, dari situ dipahami oleh para ulama, salah satu adab berdoa kita merasa memposisikan diri kita betul-betul sebagai orang yang terdesak, kepepet, yang tidak ada yang dapat mengabulkan kecuali Allah. Sebab Allah menjamin di situ untuk apa? Menerima apa? Doanya orang yang kepepet. Amma yujibul muttarra idza da'a. Siapakah yang menjawab doanya orang yang terdesak? Berarti kan doanya terdesak itu dijawab oleh Allah. Maka syaratnya doa itu jangan wis nggih kersane jenengan ya pangeran ya. Jenengan maringi nggih. Monggo mboten maringi. Ini kurang greget. Doa itu seperti orang yang kepepet, memang betul-betul tidak ada yang mengabulkan kecuali Allah SWT. Nah, kemudian kok ada orang doa, dia sudah sungguh-sungguh, tapi kok tidak diijabah. Nah, doa itu ada adab dan ada syaratnya. SKB, syarat ketentuan berlaku.
syarat ketentuan berlaku. Ya, kalau syarat ketentuannya tidak dipenuhi ya tidak dikabulkan. Kalau dipenuhi insya Allah makbul doa itu. Yang paling inti syarat dikabulkannya doa adalah makanan yang halal. Ya. Dan juga jawaban kedua, bahwa terkadang Allah memang mengabulkan tidak sesuai dengan permintaan, karena Allah lebih tahu kemaslahatan hamba tadi. Kadang doa itu orang berdoa kadang ditunda sampai saat yang tepat Allah kabulkan sesuai dengan permintaannya, atau memang dipercepat. Bahkan kadang-kadang dalam riwayat yang lain itu, kalau orang-orang yang tidak disukai oleh Allah, malah Allah cepatkan doanya supaya Allah tidak mendengar lagi permintaan orang itu. Tapi orang-orang para aulia itu Allah rindu dengan mendengar doanya orang-orang itu. Kemudian juga kadang-kadang Allah tunda dalam waktu yang tepat, atau Allah beri tapi tidak sesuai dengan apa yang dia minta. Ya kan? Seperti orang tua yang anaknya minta, anak kecil minta sepeda motor, kan tidak mungkin dikasih. Mungkin dikasih yang lain, karena lebih maslahat. Allah juga terkadang sesuai hak prerogatif Allah. Allah memberikan pada orang itu sesuai dengan, kadang Allah beri bukan permintaannya. Ya. Kemudian juga kadang Allah tidak beri di dunia, tapi Allah tunda di akhirat. Jika di Ihya itu dalam adab doa itu, dalam bab zikar wa da'awat, itu disebutkan riwayat bagaimana orang itu melihat pahala yang banyak di akhirat. Dia tidak merasa mengamalkan pahala segitu banyak. Ya Allah, ini dari mana? Itu doamu yang dulu di dunia tidak dikabulkan. Itu pahala doamu. Jadi yang perlu kita luruskan, doa itu namanya ibadah itu ada pahalanya enggak? Ada. Jadi jangan cuma melulu doa itu fokus pada hajatnya. Doa itu ibadah. Makanya sampai dikatakan tadi itu di dalam riwayat itu ada orang yang ngelihat kebaikan yang banyak, dia tidak merasa itu melakukan amal itu. Ya Allah, dari mana itu doamu yang tidak dikabulkan? Aduh, seandainya saja doa saya tidak dikabulkan semuanya di dunia. Karena saat di akhirat itu dia lebih perlu kepada pahala, lebih perlu. Ya. Kemudian maka hendaknya di situ, ya. Atau kadang Allah tidak kabulkan doanya, tapi Allah tolak dari dia musibah berkat doanya tadi, Allah tolak daripada mara bahaya dari dia. Mungkin tidak dikabulkan. Ya. Maka atas keterangan itu, maka seyogyanya hamba itu tadi selalu melazimi pintunya Allah SWT untuk berdoa kepada dia. Ya, karena Imam Haddad mengatakan apa? Qad kafani ilmu Rabbi min su'ali wa ikhtiyari. Qad kafani, telah mencukupi diriku apa ilmu Rabbi, apa pengetahuan Tuhanku, min su'ali, daripada permintaanku, wa ikhtiyari, dan ikhtiarku. Sudah cukup ilmunya Allah atas keadaanku daripada doa dan ikhtiarku. Terus untuk apa berdoa? Fadu'ai wabtihali syahidun li biftiqari. Doa saya dan merengeknya saya kepada Allah itu saksi bahwa saya ini butuh. Saya ini perlu kepada Allah. Ya. Itu. Adapun masalah ilmu Allah, kata Imam Haddad, Allah sudah cukup memang. Tapi kenapa kita doa? Doa ini saksi kita, bukti bahwa kita memang perlu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan diriwayatkan daripada Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ma'ala ardi muslimin yad'u, muslimun yad'u Allah bida'watin. Tidak ada dalam bumi, dalam satu di bumi ini, satu muslim pun yang berdoa kepada Allah dengan satu doa, illa atahullahu iyaha, kecuali Allah berikan doa itu, permintaan itu kepada orang muslim tadi. Au sarafa anhu minasyarri mithlaha, atau Allah palingkan, Allah palingkan dari muslim tadi keburukan seperti yang sebanding dengan doanya tadi. Allah palingkan dari keburukan dengan berkat doanya tadi. Malam yad'u bi ismin, selama dia tidak berdoa dengan suatu dosa, maksiat,
au qati'ati rahimin, atau berdoa untuk memutuskan silaturahim. Maka ketika mendengar itu, satu orang dari kaum itu berkata, ya Rasulullah, idzan nuktir, kalau gitu kita banyak-banyak doa saja ya Rasul. Maka Rasul bersabda, Allahu aktsar, Allah lebih banyak. Maksudnya Allah akan lebih banyak mengijabah. Ai ijabatan, Allahu aktsar ai ijabah. Ini dalam riwayat Tirmidzi. Bahkan diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ya, bahwasanya Rasul SAW pernah bersabda, man fataha lahu babun, man futiha lahu babun min doa, wa hawalaina wa la alaina, wa musayyiban nafi'an hawalaina wa Jadi katakan orang yang dibukakan pintu untuk doa, futihat lahu abwabur rahmah, maka berarti dia dibukakan pintu rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang dibukakan pintu rahmat, berarti dia di pintu doa, berarti dia dibukakan pintu daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ana doa, dan dikatakan bahwasanya doa itu wa masu'ilallahu syai'an ahabba ila min ayas'al al-afiyah, dan tidaklah Allah itu diminta dengan sesuatu yang lebih Allah sukai daripada meminta al-afiyah, keselamatan dari penyakit dan berbagai macam bala. Hanya doa yang paling utama itu minta afiyah. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah, itu doa yang paling utama. Sampai Sayyidina Abbas itu pernah minta kepada Rasul, ya Rasul, ajarkan saya untuk meminta. Maka Rasul mengatakan, ya ammi is'alullah al-afiyah, mintalah afiyah. Maka Sayyidina Abbas, wala taqulna bi ghadabik wala tuhlikna bi 'adzabik wa afina kulla dzalik, subhanalladzi sakhkhara lana alladzi yusabbihu bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Dikatakan Sayyidina Abbas mengatakan, seolah-olah menganggap afiyah itu terlalu singkat, masa minta cuma afiyah saja. Maka diulang lagi permintaannya, ya Rasul, ajarkan saya doa. Maka 2 kali Rasul bilang, mintalah afiyat. Sampai 3 kali diulang, ya Rasul, ajarkan saya doa, mintalah afiyat. Sebab orang kalau sudah diberi afiyat di dunia dan di akhirat, itu sudah cukup bagi dia, dunia dan akhirat. Kalau diberi afiyat, cukup bagi dia dunia dan Kemudian wa anna du'a yanfa' mimma nazal mimma lam yanzal, dan doa itu bermanfaat. Doa itu bermanfaat baik bagi sesuatu yang sudah turun dari ketetapan Allah ataupun yang belum turun dari ketetapan Allah SWT. Jadi doa itu bermanfaat. Dan itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwa doa itu bermanfaat. Allah la tasqulna bi ghadabik wa la tuhlikna bi 'adzabik wa afina kulla dzalik. Wa la yusabbihu bihamdil malaikati sifatih. Wa la yurdu qada ila du'a, dan tidak ada yang dapat menolak keputusan Allah kecuali doa. Bahkan disabdakan dalam sabda yang lain dari Abu Hurairah, "Malam yas'alillah yaghdab alaih." Siapa orang yang tidak minta sama Allah, maka Allah marah kepada orang itu. Siapa yang tidak minta, maka Allah marah. Kebalikannya manusia. Manusia makin dimintai makin marah. Saya minta tolong sekali 2 kali saja, berkali-kali. Makanya mintalah kepada Allah Ta'ala yang pintunya itu tidak tertutup. La tas'alanna bunayya Adam hajatan wasalladzi abwabu la tujabu. Jangan sekali-kali kamu meminta kepada Bani Adam satu hajatmu, dan mintalah kepada dia yang pintunya tidak tertutup. Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu. Allah akan marah kalau kamu meninggalkan meminta kepada dia. Wa bunayya Adam hina yus'alu yaghdabu. Sebaliknya, Bani Adam ketika dimintai dia akan marah. Termasuk adab doa itu adalah tidak tergesa-gesa. Itu termasuk adab doa, tidak tergesa-gesa.
Sebab Rasulullah SAW dalam riwayat Muslim, ya, yustajibu liman malam ya'jal, akan diijabah doa seorang dari kalian selama dia tidak tergesa-gesa. Apa ya Rasulullah tergesa-gesa itu? Seorang itu berkata, kata Rasul, seorang berdoa, dia berkata, saya berdoa tapi tidak kunjung diijabahi, tidak kunjung dikabulkan. Itu namanya tergesa-gesa. Kata Rasul, seorang dari kalian berdoa pasti akan diijabahi oleh Allah selama dia tidak tergesa-gesa. Itu dia mengatakan tadi, mengatakan saya berdoa tapi kok tidak dikabulkan. Ada pertanyaan atau langsung? Ya. Jamak sholat, dan biasanya ada yang berpendapat kalau masjid banyak, sholat banyak, itu biar betul nggak dijamak. Ada yang berpendapat ini untuk diambil aja, kan biar jamak tadi yang ini jamak dari Allah. Betulnya yang mana? Dalam mazhab Syafi'i, afdolnya memang itmam, afdolnya memang sempurna sholatnya, kecuali dalam beberapa kasus. Seperti kasus yaitu orang yang memang pada dirinya terdapat ketidaksukaan kepada jamak. Padahal itu memang betul-betul syariat dari Rasul. Jamak itu betul syariat, bukan ngurangi, bukan kurang apa, tidak, tetap dianggap sempurna. Jadi afdolnya adalah sholat secara sempurna, kecuali berapa kasus yaitu orang yang di dirinya itu terdapat ketidaksukaan kepada jamak. Maka dia harus lebih afdal dia jamak supaya hilang dia punya ketidaksukaan pada jamak itu. Begitu juga qashar. Terus juga kecuali lagi kepada orang yang jarak bepergiannya itu belum sampai 3 marhala, karena itu ada khilaf antara Syafi'i dengan Hanafi, sehingga lebih afdalnya kita keluar dari perbedaan pendapat antara dua. Jadi baru dianjurkan jamak itu ketika sudah 3 marhala. Walaupun bukan berarti nggak boleh ya. 85 kilo itu sudah boleh dalam mazhab Syafi'i. Cuma hati-hatinya menghindar dari perbedaan pendapat mazhab Hanafi yang mewajibkan 3 marhalah, yaitu sekitar 130-an kilo baru boleh jamak. Itu kita afdolnya baru setelah itu, setelah lebih dari 3 itu afdol jamak. Sama qashar pun begitu. Karena jamak itu kan sebetulnya jamak itu pendapat yang asli itu sama dengan qashar jaraknya. Iya. Ya itu makanya. Hah? Apanya? Enggak. Pokoknya 3 marhala enggak sampai 250. Wong 2 marhala saja 90 kilo. 2 marhala itu mazhab Syafi'i 85 kilo. Masa 3 marhala 250? Yang benar aja. Hitung mungkin matematikanya dhaif. Ya, saya alhamdulillah kita belajar matematika komplit, belajar agama juga komplit, sampai semua saya pernah belajar, limit, trigonometri, semua saya belajar matematik. Jadi insya Allah dah. Hah? Loh, makanya kan saya bilang tadi, afdolnya itu sempurna kecuali dalam berapa kasus tadi, termasuk kalau sudah jauh, maka afdolnya malah jamak dan qashar. Kecuali berapa kasus, yaitu tadi kasusnya. Orang yang ragu, apa ini sudah sampai apa belum, maka afdolnya malah tidak jamak. Kalau dia masih ragu. Atau tadi orang yang tidak ada kemantepan, seolah jamak ini mengurangi, itu dia malah lebih afdol jamak. Terus orang yang perjalanannya terlalu jauh, sudah 3 marhala, maka afdolnya malah jamak sama qashar. Afdolnya. Ini. Untuk ukuran mula ini kan ada orang yang 75 panjang kali lebar kali tinggi gitu. 75 cm, ada yang berpendapat 60, ada yang jadi yang lebih pasnya itu untuk Ya enggak, ya 60 cm itu tadi. 60 ya? Iya. 60 itu sudah 60 kali 60 kali 60. Karena zira wa rubu'.
Itu sudah pasti ukurannya kan ziro warubu. Satu hasta lebih seperempat. Nah, satu hasta itu kalau kita umpamakan berapa? Anggap yang apa? Yang normal hastanya orang itu kita 45. Anggaplah 50. Kalau 50 dibagi 4 itu 12,5. Berarti satu hasta seperempat. Kalau umpama 50 itu berarti 62,5 cm. Sampai 70. 70 itu hastane buto. Hastanya buto. Terus aneh-aneh wae. Sudah lah. Jadi sudah 60 Sudah cukup itu. Itu hastanya buto itu, hastanya buto 70 cm. Anjing jam berapa ya? kurang 7 menit atau kurang Ya. Ada lagi? apa itu yang masukkan ke dalam air tentunya. Terus kalau kita ya pakai semprotan boleh kan? Ya itu pokoknya aman enggak dia. Kalau memang masuk ya enggak boleh. Lebih baik tangan. Iya. Kalau memang masuk, takutnya masuk melebihi batas yang diwajibkan untuk distinjai. Gitu. Iya. Kita Itu kan ada tekanan ya. ya, ya itu makanya. Khawatirnya masuk. Ya kita tidak bisa memutrakan batal atau tidak batal. Pokoknya kalau tidak masuk ya apa? Tidak batal. Kalau masuk ya batal. Atau kalau kemungkinan besar masuk ya jangan. Ya itu istinjaknya sama biasa saja, istinja dengan tangan. Kalau semprotan tuh kemungkinan, kalau memang kemungkinan dia kemungkinan besar masuk lebih dari yang wajib distinjai ya batal. Dari dubur itu. Ya. Ada lagi? Ya, Pak. Cukup apa? Baca-baca. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Sirul Fatihah.